Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Vlognya Zihni. Hari ini aku bakal ngajak teman-teman semua buat buat jalan-jalan virtual keliling kampung Inggris. Dan nanti juga akan ada bonus. Aku akan ngajak teman-teman semua buat ngunjungin satu taman yang biasa dipakai sama pelajar kampung Inggris buat meditasi ataupun membuat sebuah acara di sana. So jangan kemana-mana. Nanti akan banyak banget informasi tentang kampung Inggris yang bisa teman-teman dapatkan sebelum datang ke kampung Inggris. Nah, aku mau cerita nih, kampung Inggris ini terletak di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ada ratusan tempat kursus di Pare meliputi bahasa Inggris, Mandarin, Arab, Jepang, dan lain-lain. Nah, salah satu hal unik yang ada di Pare adalah mayoritas pelajarnya menggunakan sepeda saat mau pergi kemanapun. Nah, kayak aku sekarang ini, makanya melihat banyak pesepeda di Pare adalah hal biasa. Para pelajar biasanya menyewa sepeda tersebut dengan biaya yang bervariasi, tergantung tipe sepedanya, bisa mulai dari 50.000 sampai dengan 100.000 rupiah. Nah, welcome to Taman Karambola. Kita udah sampai di Taman Karambola. Perjalanan memakan waktu sekitar 10 menit dari campku. Nah, dari awal, dari depan sudah kelihatan kita disambut sama pohon belimbing dan juga ada tembok di situ. Nah, sebelum masuk jangan lupa bayar dulu nih. Per orangnya Rp3.000. Tapi jangan khawatir, gengs. Rp3.000 itu nggak akan ada apa-apanya sama yang bakal kita dapetin di dalam. Karena di sana ada banyak banget spot foto yang keren-keren, yang kayak taman bunga matahari, kebun jambu, sawah, dan lain-lain. Jadi kita udah sampai di taman yang aku ngomong, namanya adalah Taman Karambola. Nah, taman ini banyak banget pelajar-pelajar yang lagi belajar bahasa Inggris karena tempatnya emang strategis dan juga enak banget. Jadi nanti aku bakal ngajak teman-teman semua buat tanya-tanya ataupun interview salah satu tutor yang ada di kampung Inggris tentang informasi-informasi yang telah aku sampaikan di Instagram, karena aku sempat buat sesi pertanyaan di Instagram juga, dan nanti akan kita tanyakan sama tutor tersebut. Stay tune ya. Oke, jadi aku udah nemu ada 2 tutor di kampung Inggris. Nih, ada di samping aku yang bakal jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di Instagram. Jadi beberapa sudah ada yang sudah ngisi pertanyaan di Instagram story aku, dan tutor-tutor di sini beliau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mungkin nanti akan mengandung informasi yang teman-teman belum tahu, yang mungkin mau datang ke kampung Inggris tapi bingung bentukan kampung Inggris tuh gimana sih? Kira-kira tips-tips belajar bahasa Inggris gimana sih? Nah, kita akan tanyakan kepada tutor-tutor yang ada di sini. Oke, first one. How are you, Mister? I'm great. Okay, please introduce yourself, please. I'm Elnari Elang everyone. Everyone calls me Portal. Portal. Okay, his name is Portal. Jadi namanya Mr. Portal. Jadi kalau kita di kampung Inggris, kalau semisal memanggil guru, itu yang laki-laki dipanggil Mister, yang perempuan dipanggil Miss biasanya. Okay, then what about you? Okay, my name is Muhammad Hanafi, but most of my friends call me Hafi. Okay, his name is Hafiz. Jadi namanya Mr. Hafiz. Jadi kalau boleh tahu nih, dari Mr. Portal sudah ngajar di kampung Inggris berapa tahun? Saya sudah ngajar di kampung Inggris
Inggris 2 tahun. 2 tahun. Hampir 2 tahun. Oke, jadi sudah masuk 2 tahun, sudah experience, jadi sudah berpengalaman teman-teman. Gimana dengan Mr. Hafiz? Iya, sama dengan beliau, saya juga hampir 2 tahun. Oke, tadi belum nyebutin ya dari mana asalnya? Saya dari Nganjuk. Nganyuk, oke, Nganjuk. Nganjuk, Jawa Timuran teman-teman, jadi deket sama Pare ya. Kalau Mr. Hafiz dari Ya, mana? kalau saya dari Makassar. Dari Makassar, dari luar pulau, jauh. Oke, well, langsung aja ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah aku pilih, yang sudah aku seleksi, yang mungkin bisa memberikan informasi karena sebagian pertanyaan random gitu. Jadi nggak perlu ditanyakan gitu. Nah, langsung aja nih. Yang pertama sama Mr. Portal. Pertanyaan yang pertama, oke. Kalau belajar di kampung Inggris, kira-kira berapa lama sampai bisa speakingnya itu lancar? Kalau masalah speaking itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Nah, kursusan itu hanya memfasilitasi, membimbing saja. Sedangkan kalau speaking itu dari pihak masing-masing. Kenapa? Karena percuma kalau kita speaking aja di kelas, habis itu kita pulang nggak speaking lagi, sama aja bohong. Nah, speaking itu perlu habit. Jadi setiap orang berbeda-beda. Oke, jadi perlu adanya pembiasaan ya. Jadi kita nggak bisa ngarepin kelas gitu, semisal di kelas speaking, kemudian ya kita berbicara bahasa Inggris, tapi sesudah pulang kita nggak bicara bahasa Inggris lagi ya. Jadi kayak gitu akan sulit. Nah, jadi kalau semisal diperkirakan nih dari pengalaman Mister sendiri, ketika di kampung Inggris itu berapa lama? Kemudian bisa speaking lancar, kemudian jadi English tutor juga. Nah, itu gimana tuh pengalamannya? Saya kalau speaking sebelum dari kampung Inggris sebenarnya. Sebelum dari kampung Inggris, sedangkan kalau mengajarnya ya di kampung Inggris. Oh iya, jadi sebelum di kampung Inggris sudah lancar teman-teman. Nah, gimana nih kalau sama Mr. Hafiz Oke. pendapatnya? Ya, kalau menurut saya sendiri persoalan speaking itu ya mungkin sudah dijelasin ya sama Mr. Portal. Cuma kalau dari pendapat saya itu kurang lebihnya 3 bulan. Nah, karena kenapa saya bisa berani mengatakan 3 bulan? Karena kemarin saya juga kursusnya 3 bulan. Tapi kembali lagi dengan penyampaian yang Mr. Portal sampaikan tadi, itu kembali lagi ke membernya gitu kan. Jadi seberapa lama pun di sini kalau membernya nggak ada niatan untuk belajar ya sama aja, setahun 2 tahun tetap aja nggak bisa. Jadi Iya. gitu. Jadi kalau kerjanya cuma pacaran Benar. ataupun ngopi-ngopi Nongkrong. doang, nongkrong, jadi bakal lama ya. Jadi tetap harus ada niat dari teman-teman sendiri buat belajar speaking. Nah, kalau semisal kita beri waktu, nah itu perkiraan kalau teman-teman bisa serius 3 bulan, itu kemungkinan bisa untuk speaking ya. Oke, jadi tetap semangat yang mau belajar bahasa Inggris ke kampung Inggris aja. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan yang kedua sama Mr. Hafiz dulu ya. Kira-kira kampung Inggris tuh bentukannya gimana sih? Nah, ini banyak yang bingung nih. Jadi kayak teman-teman yang mau ke kampung Inggris tuh kadang kampung Inggris tuh kita kursusnya di mana? Nah, gimana kira-kira? Oke. Jadi teman-teman, for your information, kampung Inggris itu punya bukan cuma satu kursusan, jadi di kampung Inggris itu ada lebih dari 200 kursusan kalau saya tidak salah. Dan memang namanya kampung Inggris, tapi di sini teman-teman juga bisa belajar beberapa bahasa. Contohnya belajar bahasa Arab, bahasa Jerman ada, bahasa Cina, bahasa apa lagi? Perancis ya kalau saya tidak salah. Iya. Korea, Jepang, banyak lah. Jadi kampung Inggris itu bukan cuma satu kursusan dan bukan cuma satu bahasa. Pokoknya teman-teman kalau mau belajar, datanglah ke kampung Inggris, rasakan sendiri. Oke, jadi kampung Inggris itu cuma nama tempat teman-teman, tapi isinya itu ada kursusan bahasa Inggris, kursusan bahasa Arab, bahasa Mandarin, Jepang, dan lain sebagainya. Nah, ini pengalamannya Mr. Portal nih, bisa lebih dari satu bahasa atau bisa selain bahasa Inggris dalam bahasa asing. Bahasa apa, Mr.? Bahasa Mandarin, Korea, Korea, Jepang, Arab, Arab, Malaysia. Malaysia. Luar biasa banget ya. Jadi multi apa kalau bahasa itunya Polyglot. bilingual ya. Polyglot. Jadi kayak Polyglot. polyglot. Oke, Polyglot. jadi Polyglot. 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 Jadi menguasai lebih dari satu bahasa asing. Bahasa Korea, terus bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Malaysia. Itu apa nggak udah luar biasa banget ya hidupnya? Jadi udah menguasai beberapa bahasa. Gimana perasaannya, Mister? Pengalaman apa sih yang bisa diceritakan kalau bisa lebih dari satu bahasa asing gitu? Pengalaman saya ya, saya bisa kayak nge-text orang luar pakai bahasanya mereka sendiri, bukan pakai bahasa Inggris. Jadi semisal saya dari teman saya yang dari Cina, nah saya juga
pakai bahasa Cina jelas. Nggak ada bahasa Cina, bahasa Mandarin. Nah setelah itu dari Korea saya pakai Hangul Korea. Nah dari ke Arab saya juga ngomong kayak bahasa Arab. Sedangkan kalau ya seperti itu. Nah, jadi salah satu keuntungannya itu kan banyak sekarang video-video viral ya teman-teman yang di YouTube itu ada apa? Yang video sama orang luar negeri itu namanya apa sih? Lupa. Ome TV. Ome TV. Nah, yang dipakai sama si siapa namanya yang orang Riau Vicky itu? Naki. Vicky Naki. Nah, itu kan kita bisa berjumpa banyak banget orang dari seluruh dunia. Nah, di situ kita membutuhkan alat komunikasi yaitu bahasa, dan Mr. Portal sudah bisa banyak banget bahasa hampir seluruh dunia. Jadi kalau sudah mau keliling dunia tuh udah gampang. Mau ke Mekah bisa bahasa Arab, mau ke Korea bisa bahasa Korea, ke Jepang bisa bahasa Jepang. So you guys yang masih rebahan doang di kamar, yang masih rebahan doang di rumah, semangat belajar bahasa karena bahasa itu adalah salah satu hal yang esensial dalam kehidupan kita. Well, next ya, kita pertanyaan selanjutnya. Nah, buat Mr. Portal dulu. Di Pare kalau mau beli pentol, emang pakai bahasa Inggris sih? Nah, ini pertanyaan sebelum saya ke Pare juga teriang-iang ya. Jadi apakah kita kalau mau beli makan, beli nasi, beli apa itu pakai bahasa Inggris? Gimana, Mister? Kalau itu ya tergantung dari individu juga. Karena ada kebanyakan ya itu hanya media. Ya, nggak semua orang di Pare itu pakai bahasa Inggris. Jadi hanya sebagian penjual atau sebagian pedagang saja yang pakai bahasa Inggris. Namanya aja ya yang kampung Inggris. Namanya aja kan kamu Inggris kan apa banyak khususan bahasa Inggris. Oke, jadi gak semuanya ngomong bahasa Inggris teman-teman. Karena disebut kampung Inggris itu karena banyak kursusan kampung Inggris. Tapi masyarakatnya itu juga masih speak Java ya. Karena Pare kan terletak di Jawa Timur gitu. Nah kalau Mr. Hafid gimana nih pengalaman English area-nya? Oke. Kalau English areanya sendiri itu nanti berjalan pas di campnya doang. Tapi setelah keluar itu pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa. Tapi satu keunggulan di kampung Inggris itu karena dimanapun kita berada kita bisa ngomong pakai bahasa Inggris tanpa ada yang namanya, kan biasa ya kalau di kampung tuh ada tuh istilah sok-sokan banget sih pakai bahasa Inggris. Nah kalau di kampung Inggris itu kita malah kucilkan orang-orang yang seperti itu, yang ngomong kayak gitu. Jadi ya baguslah untuk improve bahasa di kampung Inggris itu. Oke, jadi teman-teman di kampung Inggris itu bedanya dengan tempat lain. Jadi tempat ini emang bener-bener tempat pendidikan gitu maksudnya. Jadi kalau kita ke kafe semisal atau ke tempat wisata terus kita belajar di situ, nah itu hal yang biasa. Gak akan ada yang bakalan julid gitu. Beda dengan tempat lain seperti di kampung saya semisal. Nah itu kalau semisal di kafe ataupun di warkop itu bawa buku kemudian kita baca-baca atau belajar itu kayak jadi asing gitu ya. Karena teman-temannya nggak ada, teman-temannya kebanyakan pacaran dan sebagainya. Tapi kalau di kampung Inggris teman-teman semuanya itu hal yang biasa. Kita mau belajar, mau diskusi di warkop itu adalah hal yang biasa. Bahkan kadang warkop itu jadi kelas ya. Kadang di warkop itu jadi kelas buat belajar bahasa Inggris. Karena di kampung Inggris itu belajarnya santai. Jadi kita nggak seperti di sekolahan ya. Yang namanya lembaga informal, jadi kita lebih mengedepankan kenyamanan, kemudian bisa belajar serius juga. Oke, pertanyaan selanjutnya nih berkaitan dengan pandemi kepada Mr. Hafid dulu ya, sama Mr. Hafid. Gimana nih keadaan kampung Inggris selama masa pandemi? Oke, jadi keadaan di kampung Inggris selama pandemi itu ya masih normal seperti biasa, cuma bedanya kali ini setiap keluar kita wajib memakai yang namanya masker, itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sekarang lagi PPKM ya, jadi ada yang namanya pembatasan sosial kalau malam. Jadi batasnya itu jam 8 semua toko itu udah harus tutup. Jadi jam 8 malam itu udah sepi banget di kampung Inggris. Oke, jadi kayak gitu. Oke, kalau pengalaman Mister nih, apa sih yang dirasakan gitu dari perubahan sebelum corona sampai sekarang corona itu, yang dirasakan perubahan yang signifikan apa sih? Kalau masalah perubahan signifikan itu yang jelas jumlah pelajar. Nah, dulu sebelum pandemi sekitar 100% pelajar, tapi sekarang setelah pandemi itu sekitar 10% dari sebelum pandemi. Jadi sangat berbeda jauh. Dulu waktu di jalan-jalan banyak orang yang lewat, iya, bener. tapi ketika pandemi udah jarang ada yang lewat. Dan Iya. dulu jarang pakai masker, sekarang pakai Wajib. masker. Iya, Wajib. bener banget. Jadi yang paling berubah itu adalah jumlah pelajarnya. Jadi dulu itu mayoritas
setiap bulan ataupun malahan setiap liburan semester anak kuliahan itu banyak banget ya pelajar-pelajar yang datang ke kampung Inggris. Bahkan ketika kita nyari kos itu payah banget. Nah kalau sekarang nyari kos itu banyak gitu, jadi di mana-mana udah ada. Nah for your information juga, jadi kampung Inggris itu teman-teman bukan hanya tempat belajar, tapi juga di sini juga bisa sebagai wisata pendidikan. Karena sebelum adanya corona dulu, pengalaman saya pernah ya kayak didatengin sama anak SMA, anak SMP, kemudian mereka practice speaking. Nah itu Mister pernah nggak sih kayak gitu? Pernah ya? Nah belum. Oke, jadi kampung Inggris itu bukan hanya tempat belajar, tapi juga wisata pendidikan. Dulu sebelum corona datang 1 bis, 2 bis mereka untuk study tour. Jadi belajar bahasa Inggris, praktis bahasa Inggris mereka di sini. Oke, nice ya. Oke, selanjutnya nih. Nah, ini pertanyaan banyak banget nih di Instagram aku, yaitu pembahasan tentang pare jahat. Nah, ada istilah teman-teman, di kampung Inggris itu ada istilah namanya pare jahat. Nah, kira-kira pare jahat itu apa sih? Kita tanyakan dulu sama Mr. Portal, silakan. Jujur saya tidak pernah menganggap pare jahat, tapi karena kata orang pare itu jahat. Kenapa? Ya cinta periode. Kayak ada seseorang yang mencintai seseorang. Nah, seseorang itu tiba-tiba di periode itu selesai, orangnya balik. Nah itu dinamakan pare jahat. Jadi cinta hanya sebatas periode saja. Oke, jadi karena mayoritas pelajar itu nggak lama ya teman-teman, sebulan atau dua bulan saja belajar bahasa Inggris. Jadi kadang udah deket nih, tapi waktunya balik. Nah itu, jadi kayak sudah kadung sayang, bahasa Jawanya sudah kadung sayang, tapi karena waktu jadi ditinggal. Kalau Mr. Hafid nih, pengalaman pare jahatnya gimana? Jadi kalau dari saya sendiri, pengalaman pare jahat itu bukan cuma perasaan antara laki-laki sama perempuan ya, tapi ini lebih ke perasaan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Jadi maksudnya gini, orang-orang yang belajar di kampung Inggris itu datangnya dari berbagai provinsi. Ada yang dari Papua, Sulawesi, Sumatera, pokoknya bermacam-macam. Nah, terus ketika sudah periodenya, anggaplah mereka sudah belajar sebulan. Nah, dalam sebulan itu mereka sudah jalin yang namanya ikatan emosional. Nah, ketika periodenya sudah selesai yang sebulan itu dan ternyata masih ada temannya yang tinggal untuk melanjutkan pendidikan. Nah, di situ definisi pare jahat, dalam artian laki-laki, perempuan ketika teman satu kelasnya, apalagi teman satu kamarnya, teman satu camp-nya balik, seriously, itu bakalan sangat sedih banget. Dia mau itu dia laki-laki yang balik, mau itu dia perempuan, pasti ada yang namanya tangis-tangisan gitu. Nah, itu yang saya maksudkan dari pare jahat. Selain dari bahasanya Mr. Portal tadi benar ya, antara hubungan antara laki-laki dan perempuan, tapi ini juga lebih ke ikatan emosional antara teman yang satu dengan teman yang lain. Karena tadi kita datang dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Jadi bisa disimpulkan sepertinya ini pertemuan terakhir. Jadi ya mau nggak mau perpisahannya pasti emosional banget. Oke, jadi sering banget ya teman-teman, kayak semisal nih Mr. Hafid udah deket sama dari Makassar ya, udah deket sama orang Bogor semisal nih. Nah, terus karena si orang Bogor ini cuman ngambil program di kampung Inggris cuman 3 bulan, akhirnya cuman deket 3 bulan tuh. Nah, Makassar sama Bogor kan jauh ya, harus nyebrang pulau. Nah, kemudian ketika perpisahan, tangis-tangisan, nah itu namanya pare jahat. Jadi intinya perpisahan antara teman, yang mana perpisahan itu dipisahkan oleh periode. Makanya ada istilah namanya pare jahat, isinya cinta periode. Oke, well, nice. Terima kasih banget buat Mr. Portal dan juga Mr. Hafid yang udah mau ngasih informasi kepada teman-teman yang lagi nonton ini tentang kampung Inggris. Dari mulai tadi kampung Inggris itu apa, kemudian bicara bahasa Inggris gak sih, kemudian tentang terakhir tadi yaitu tentang pare jahat. Terima kasih banget sama Mr. Portal dan juga Mr. Hafid. Oke teman-teman semua, tetap stay tune karena habis ini aku bakal ngajak teman-teman semua langsung observasi kira-kira pedagang-pedagang pentol atau batagor itu ngomong bahasa Inggris gak sih? Bisa gak sih ngomong bahasa Inggris? Dan juga aku bakal ngajak teman-teman semua buat keliling di beberapa kursusan di bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Tetap stay tune ya. Close your eyes, only got one night. Just put your trust in me. Give me everything. I need your love tonight. So baby, please don't fight it. Put your trust in me. I'll give you everything. So hold on to me.
jadi seperti yang aku infokan tadi, aku bakal ngajak teman-teman semua buat lihat-lihat atau keliling di beberapa kursusan yang ada di Pare. Tapi karena sekarang lagi PPKM atau lockdown, jadi mungkin kita hanya bisa mengunjungi beberapa kursusan saja. Mungkin bisa diwakili oleh beberapa kursusan bahasa Inggris dan bahasa Arab saja. Dan sekarang kita udah sampai di kursusan Kresna, teman-teman. Lihat di sini. Nah, ini kursusan Kresna, salah satu kursusan bahasa Inggris yang ada di Pare. Nah, mungkin banyak yang tahu member-member bahasa Inggris yang sudah ada di kampung Inggris paham bahwa Kresna itu terkenal dengan pembelajaran grammarnya yang bagus, yang terkenal. So, jadi ya, ini Kresna merupakan salah satu kursusan bahasa Inggris yang ada di Pare. Yuk kita lihat-lihat di tempat lain lagi. Hai, dan sekarang aku lagi ada di LC atau Language Center. Nah, ini juga salah satu kursusan bahasa Inggris yang ada di Pare, yang tentunya teman-teman Pare yang udah ada di kampung Inggris paham ya dengan LC, karena LC itu banyak banget campnya ya, terkenal dengan besar dan juga mewah seperti itu nih. Kita bisa lihat ini adalah salah satu kelasnya yang kursusan LC, tapi kita nggak bisa ya teman-teman ngelihat campnya ataupun ngelihat kelasnya karena sekarang lagi pembatasan sosial. Jadi mungkin mereka membatasi orang-orang luar untuk masuk ke area mereka, jadi kita bisa lihat dari depan aja. Yuk kita jalan-jalan ke tempat lain lagi. Hai, dan sekarang aku udah di Dominic English, dan Dominic English ini kebetulan adalah tempat tinggalku guys. Jadi aku di sini udah kurang lebih sekitar 7 atau 8 bulan. Kebetulan aku dipilih buat ngajar di sini, buat ngajar bahasa Inggris. Dan ya, so far I'm so happy to stay here because there are so many people come to Pare, come to Dominic English exactly, and there is always people in every period. So in every 15 days there will be a new people. Jadi aku akan kenal banyak banget orang dari Sabang sampai Merauke. Dan ya, yuk kita pindah ke urusan lain yuk. Hai, dan sekarang kita lagi ada di salah satu kursusan bahasa Arab yang ada di Pare, yaitu Lisanul Arab. Jujur aku belum pernah kursus Lisanul Arab, tapi kalau teman-teman minat buat kursus bahasa Arab bisa banget datang di Lisanul Arab karena kita lihat dia sedang buka. Jadi buat semuanya teman-teman yang sudah saya beritahu tadi, ada kursusan yang pertama ada LC, kemudian ada Kresna, dan juga sekarang yang terakhir ada Lisanul Arab. Sebenarnya itu hanya 3 dari ratusan kursusan yang ada di Pare. Ada ratusan kursusan yang teman-teman bisa pilih, yang mungkin bisa searching di Google ataupun Instagram. Dan ini hanya beberapa yang saya tunjukkan kepada teman-teman semua. Jadi buat teman-teman semua yang minat, cari informasi di Google karena semuanya ada pasti. Karena sekarang lembaga tidak hanya membuka program offline karena pandemi, jadi mereka membuka program online juga. Cus. Oke, well, dan sekarang kita udah finally we are in the last destination. Kita ada di lokasi terakhir yang kita kunjungi pada saat ini, yaitu inilah. Ini salah satu monumen atau semacam pusatnya para pelajar kampung Inggris, yang mana kalau semisal kita belum pernah foto di sini, mungkin kita belum bisa dianggap pernah ke kampung Inggris. Makanya ini dianggap sebagai monumen atau semacam tempat yang monumental di kampung Inggris. Ya, di sini juga ada kafe, Lantana, dan di sebelah sana ada banyak juga kafe. Dan tentunya buat teman-teman semua yang datang ke kampung Inggris wajib juga besok buat datang ke sini dan ambil foto. Dan karena sekarang PPKM, saya mohon maaf banget, aku mohon maaf karena nggak bisa ngajak teman-teman semua buat keliling di seluruh lokasi wisata karena sekarang lagi tutup. Sebagian lagi tutup, dan itu yang tadi saya kunjungi itu Taman Karambola, itu yang buka atau yang buka tapi tetap menerapkan protokol kesehatan dan tidak boleh melakukan atau berkerumun. Oke, mungkin cukup sekian video saya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di video ini karena like dan komen teman-teman semua bakalan berpahala karena ini adalah tugas kuliah di kampusku. Jangan lupa buat share juga ke teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.